seluruh pemirsa di seluruh tanah air. 1-2 hari ini di Indonesia heboh dengan kepulangan saudara kita Rizik Syihab. Kepulangan beliau ini tentu mengingatkan kembali kepada Indonesia. 3 tahun lalu saudara kita ini berangkat ke Arab, meninggalkan sejumlah persoalan hukum, dari pencemaran agama sampai persoalan dengan Pancasila dan lain-lain. Awal ketika saudara Rizik berangkat, itu dari pemerintah Indonesia tidak ada tindakan apapun untuk menindaklanjuti kasus hukumnya. Tidak ada tindakan apapun. Saudara kita Rizik ini seperti dibiarkan saja tinggal di luar negeri atau dimanapun, yang intinya pemerintah Indonesia diam seribu bahasa. Sekarang ketika saudara kita Rizik kembali ke Indonesia, pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks beberapa persoalan hukum yang pernah menggantung? Masalah hukum yang dijeratkan kepada saudara kita Rizik itu tidak bisa begitu saja bangsa ini melupakan. Masyarakat Indonesia tidak bisa melupakan begitu saja. Tetap tahu dan tetap hafal. Nah, apa tindakan pemerintah Indonesia terhadap Rizik Syihab? Ada 3 pilihan. Yang pertama, Rizik Syihab akan diproses hukum. Yang kedua, akan ada rekonsiliasi antara pihak Rizik dengan pihak pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, akan dibiarkan saja. Mari kita bedah satu persatu. Satu, apakah ada tindakan hukum? Saya menjawab, bisa ya, bisa tidak. Mengapa demikian? Kita lihat gaya kepemimpinan Jokowi. Dia membiarkan orang melakukan tindakan apapun, tindakan-tindakan di Indonesia. Dia tidak akan menindak sepanjang tidak mengancam stabilitas kekuasaan. Itu yang saya lihat sepanjang perjalanan tipe kepemimpinan Jokowi. Jika gerakan-gerakan itu mengarah kepada ancaman kekuasaan atau pemerintah akan menindak, dan satu-satunya adalah tindakan hukum. Bagi yang melanggar hukum akan ditindak. Nah, itu adalah tren gayanya Jokowi selama ini. Jika demikian, berarti ketika saudara kita Rizik pulang dan tidak melakukan apapun aksi atau tindakan yang mengancam kekuasaan Jokowi, maka tindakan hukum terhadap Rizik tidak terjadi. Persoalannya, ini kan negara hukum. Kalau negara hukum berarti semua orang akan sama di depan hukum. Tetapi kita lihat tren tipikal kepemimpinan Jokowi tidak terlalu berani untuk menghadang atau menindak para pelaku yang melanggar hukum. Tidak terlalu berani juga. Apabila orang dengan membawa kekerasan, dengan membawa massa, itu tipikal Jokowi tidak terlalu berani. Sehingga jika kepulangan saudara kita Rizik ini tidak melakukan hal-hal yang mengancam kekuasaan Jokowi, maka status hukum Rizik Syihab tidak akan ditindak. Tapi kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang mengancam kekuasaan Jokowi, dia akan ditindak. Kalaupun tidak ada hukum baru, dia akan dibuka kembali kasus-kasus lama yang pernah dia tinggalkan selama 3 tahun ini. Kedua,
rekonsiliasi. Bisa saja terjadi rekonsiliasi. Jokowi memang punya bakat untuk berdamai. Dia punya satu tipikal untuk berdamai, sehingga dia bisa saja rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini satu bisa saja dengan yang penting FPI ataukah saudara kita Rizik diam, nanti kasus hukumnya akan diam juga. Bahasa-bahasa yang ekstrimnya dibilang peti es kan. Ini salah satu bentuk rekonsiliasi. Jadi ada semacam barter situasi. Nah, selain itu kemungkinan juga barter kemungkinan yang terjadi adalah barter kursi, kekuasaan. Mungkin bagi-bagi kekuasaan terhadap saudara kita Rizik. Kalau bagi-bagi kekuasaan ini, saya kira Jokowi tidak terlalu berani juga untuk bagi-bagi kekuasaan, karena dia tahu apa kata rakyat, terutama rakyat pendukung dia, pemilih dia, apa katanya. Karena bagaimana mungkin seseorang kasusnya hukum didiamkan, kemudian diberi jabatan. Tentu ini melukai seluruh para pemilih Jokowi. Masyarakat Indonesia akan merasa terluka. Pilihan kedua ini efek buruknya bahwa dengan demikian negara kita sudah bukan negara hukum, tapi negara kita sudah mulai mengarah kepada negara kekuasaan, kuat-kuatan. Siapa yang kuat dia menang, siapa yang kuat hukumnya bisa didiamkan. Nah, jika ini yang terjadi, maka kepercayaan publik, kepercayaan warga negara, kepada hukum di negara ini menjadi hilang. Ini resikonya, konsekuensinya sangat besar. Trust, ini persoalan trust warga terhadap negara, kepercayaan kepada negara, kepercayaan kepada pemerintah bisa terancam. Yang berikut, jika rekonsiliasi model ini terjadi, maka memancing orang lain untuk melakukan pelanggaran hukum juga. Pelanggaran hukum demi pelanggaran hukum, nanti akan terjadi rekonsiliasi yang sama juga. Jalan yang sama akan ditempuh, sehingga para pelanggar hukum kita akan mulai bermunculan. Dan jika mereka tidak diberi rekonsiliasi juga, maka mereka akan kecewa. Kenapa Rizik diberi rekonsiliasi, kami tidak? Ini jadi persoalan besar, catatan besar bagi bangsa ini. Tidak hanya habis di masa jabatan Jokowi, tapi ini catatan hitam, catatan yang akan dikenang seterusnya bagi bangsa ini. Nah, yang ketiga, akan dibiarkan saja, tidak ditindak apapun, tidak direkonsiliasi apapun. Pilihan ini juga buruk, karena warga masyarakat kita akan kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Bagaimana mendiamkan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan sudah pernah diproses, tidak dilanjutkan. Jadi apakah masuk pengadilan atau tidak, yang penting proses ini berjalan dulu. Tapi ini yang terjadi di negara Indonesia. Jika ini terjadi di negara bijaksana, maka yang jelasnya adalah pilihannya pertama, saudara kita Rizik Syihab akan diproses kembali secara hukum. Ini kalau di negara bijaksana. Tapi ini di negara Indonesia saya tidak tahu, dan itu adalah urusan negara Indonesia juga, urusan pemerintah, urusan Jokowi, urusan Kapolri. Sekian, sampai jumpa di edisi mendatang. Tabe, terima kasih.